Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Rahayu, guru biologi di SMK Negeri 1 Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran untuk UKIN di UKM PPG. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Pak Hari pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, berdoa dalam hati, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Ibu akan absen terlebih dahulu untuk kelas ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Oke, baik, alhamdulillah ya. Semuanya berarti dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa ada yang masih ingat materi pelajaran kita di minggu lalu? Masih. Tentang apa materinya? Tentang limbah. Oke, alhamdulillah ya. Semuanya masih ingat materi minggu lalu kita belajar tentang limbah ya. Nah, motivasi pagi ini, setiap manusia diciptakan oleh Allah itu pasti memiliki perbedaan. Tidak semuanya memiliki karakter ya, nasib yang sama. Begitupun dengan makhluk hidup semuanya. Ada laki-laki, ada perempuan ya, bukan hanya makhluk hidup. Makhluk hidup pun ya kan, ada siang, ada malam juga, banyak sekali perbedaannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui pengamatan video pada PowerPoint, peserta didik dapat membedakan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Melalui diskusi, peserta didik dapat mengurutkan hubungan interaksi makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Dan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyusun bagan rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita ya, supaya menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita, menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Oke. Lagu yang akan kita nyanyikan yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Pada hafalkan semuanya? Hafal. Oke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mekanisme pembelajaran kita hari ini terlebih dahulu, yaitu untuk di pembelajaran kali ini kita menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL.
Di sini nanti kalian akan membuat suatu project ya secara berkelompok sesuai dengan LKPD yang nanti Ibu berikan ya. Silakan nanti pada saat Ibu sudah membagikan LKPD-nya dipahami ya, kemudian lihat project apa yang harus kalian buat. Oke. Nah, project yang akan kita buat ini yaitu mengenai tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yang tadi Ibu sudah sebutkan, yaitu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sekarang di sini Ibu punya video, silahkan nanti kalian simak video berikut ini ya, kalian pahami ini mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. The food chain is used to show how each animal within an ecosystem gets its food. Each link in the chain is food for the next living organism. When a plant is eaten by an animal, energy is transferred from the plant to the animal. That animal is then eaten by another animal which gains energy from that food. And another animal eats that. Itu ya. Itu video yang sudah Ibu tayangkan ya. Nah, sekarang Ibu akan mengajukan pertanyaan mendasar. Pertanyaannya, apa perbedaan dari produsen dengan konsumen? Ada yang bisa jawab? Oke, Salsa. Kalau produsen itu yang memproduksi, kalau konsumen itu yang mengkonsumsi, kalau enggak yang memakan. Nah, kalau produsen itu yang memproduksi ya. Kalau konsumen itu yang memakan atau yang mengkonsumsi. Oke, baik sekali jawabannya ya. Ada yang menambahkan atau tanggapan yang lain? Silakan. Oke, Resti. Kalau produsen itu dimakan, terus kalau konsumen itu memakan. Kalau produsen itu dimakan, konsumen itu memakan. Ada yang lain lagi? Ya, Ima. Produsen itu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri seperti tumbuhan. Sementara konsumen itu makhluk hidup yang memakan tumbuhan atau makhluk hidup lain seperti sapi, kerbau, dan singa. Oke, baik sekali, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, lengkap tadi ya kata Ima, kalau produsen itu yang dimakan sama seperti yang tadi ya, artinya dia hanya dimakan oleh hewan yang lain ya. Produsen itu contohnya ada tumbuhan. Tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Itu disebut atau dinamakan dengan produsen yang bisa membuat makanannya sendiri. Nah, sedangkan untuk konsumen yaitu yang memakan dari produsen. Tetapi di dalam konsumen pun ya bukan hanya yang memakan tumbuhan atau tanaman ya, ada yang memakan hewan ya selain memakan tanaman ya. Ada yang memakan hewan. Yang pemakan hewan disebut dengan apa? Karnivora. Kalau yang tumbuhan? Herbivora. Kalau kita sebagai manusia? Omnivora, yaitu pemakan segala. Itu ya. Kemudian kalian di sini akan mendesain perencanaan produk. Didik dibagi ke dalam kelompok ya. Nanti ini sudah dibagi sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi di pertemuan sebelumnya. Nanti kalian akan berdiskusi menyusun proyek yang akan diberikan melalui LKPD ya. Sekarang kalian sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu buat di pertemuan sebelumnya. Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu proyek apa yang nanti akan kalian kerjakan. Di sini ada LKPD yang nanti akan Ibu bagikan setiap masing-masing kelompoknya. Di dalam LKPD ini silakan kalian baca ya. Kalian akan membuat bagan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kalau misalkan setelah dibaca, dipahami, ada yang kurang paham mengenai proyek yang nanti akan kalian buat, silakan ditanyakan. Ya, Bu. Ya. Baik, sekarang Ibu akan bagikan
LKPD tiap masing-masing kelompok. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Sudah Ibu bagikan LKPD-nya, silakan kalian kerjakan. Sudah Ibu bagikan LKPD-nya, setelah itu silakan kalian susun jadwal untuk pembuatan proyeknya masing-masing, ya. Dibagi secara berkelompok, tugas masing-masing kelompok untuk menyelesaikan proyek yang akan kalian buat. Oke. Nah, kemudian kalian cari informasi. Silakan cari informasi pada buku paket, modul ajar yang sudah ada, yang sudah Ibu bagikan. Kalian cari informasi di situ mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jangan lupa dikasih nama sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Ibu izin bertanya, Ya, kenapa? apa boleh kita nyari sumber informasi dari internet? Silahkan, tapi dengan syarat tidak membuka aplikasi yang lain, ya. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana kelompok ini ada kesulitan? Ada kesulitan? Ada Ibu. Kenapa? Ibu kan ini untuk jaring-jaring makanan. Di sini kan ada 2 produsennya. Mana produsennya, yang mana coba? Ini tumbuhan. Ya. Untuk penempatannya bebas apa gimana Ibu? Silahkan kalian diskusikan. Kalau untuk penempatan kan untuk rantai makanan, untuk jaring-jaring makanan itu kan proses memakan dan dimakan. Kira-kira rumput ini yang memakan, ada yang memakan tanaman, ini bunga ya, tanaman bunga, dan padi itu yang mana? Gitu. Disesuaikan dengan konsumennya. Paham? Ibu mau tanya. Ya. Untuk bagian rantai makanan ini hasilnya ditempel di bagian sini kan Bu? Ya, nanti di sini kan ini ada 2 ya. Ya Bu. Nah, dulu. Di sini nanti kalian kan, ya betul seperti ini. Nanti untuk badannya kalian gunting, kemudian kalian tempelnya di sini untuk rantai makanan. Ya, Ya, Bu. Untuk jaring-jaring makanan ada di sebelah. Ibu, makasih. Baik, bagaimana anak-anak? Sudah selesai tugasnya? Sudah. Kalau sudah selesai, silahkan coba dicek kembali hasil kerjanya. Khawatir ada yang belum terisi, ya. Oke. Sudah terisi semuanya dengan baik? Kalau sudah selesai, silakan dipersiapkan untuk presentasi masing-masing tiap kelompoknya. Baik, silakan yang pertama kali presentasi itu kelompok 1. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan project based learning kami mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan.
Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ma'asyiatul Rodiah. Saya Juniati Sapitri. Dan saya Yinindriani. Dan saya Erik Sepurnama. Ini hasil rantai makanan bagian 1. Rumput dimakan kambing, kambing dimakan singa, singa mati, diuraikan menjadi bakteri atau jamur, dan nutrisinya diambil oleh rumput. Selanjutnya bagian 2, rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan rubah, rubah dimakan serigala, serigala mati oleh bakteri, dan nutrisi bakteri diambil oleh rumput. Selanjutnya bagian 3, rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular mati diuraikan oleh jamur, nutrisi jamur diambil oleh rumput. Kemudian di sini ada bagian jaring-jaring makanan, ada tumbuhan sebagai produsen, tumbuhan dimakan oleh kupu-kupu sebagai konsumen tingkat 1, yaitu hewan herbivora, kupu-kupu dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat 2, yang juga hewan karnivora. Katak dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian ular juga dimakan oleh elang yang merupakan konsumen tingkat 3 yang juga merupakan hewan karnivora. Masih dengan tumbuhan yang sama, tumbuhan dimakan oleh serangga kecil dimakan oleh serangga besar dimakan oleh capung, capung dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Tumbuhan yang sama pula dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Juga ada rumput sebagai produsen, rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Rumput juga dimakan oleh burung pemakan biji-bijian, dimakan oleh ular, dimakan oleh elang. Rumput dimakan oleh tikus, dimakan oleh rubah. Rumput dimakan oleh kelinci, dan kelinci dimakan oleh rubah. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan mengenai jaring-jaring makanan yang ada di atas sini. Pertama, sebutkan makhluk hidup yang termasuk produsen. Makhluk hidup yang termasuk produsen itu rumput dan pepohonan. Sebutkan yang termasuk konsumen 1. Di sini ada ulat, belalang, dan tikus. Kemudian sebutkan yang termasuk konsumen tingkat 2. Ada ayam dan katak. Sebutkan yang termasuk konsumen tingkat 3. Elang dan ular. Kemudian, apabila pada ekosistem tersebut tidak ada ular dan elang, apa yang terjadi pada populasi katak, tikus, dan ayam? Apabila pada ekosistem tersebut tidak ada ular dan elang, maka populasi tikus, katak, dan ayam akan meningkat karena tidak ada yang memakan ayam, tikus, dan katak. Terakhir, makhluk hidup mana yang bersaing? Makhluk hidup yang bersaing atau berkompetisi adalah tikus, belalang, dan ular. Ada yang ingin teman-teman tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 izin bertanya. Apa yang akan terjadi jika dalam sebuah rantai makanan tidak ada produsen? Terima kasih. Izin bertanya. Saya dari kelompok 2. Apa yang terjadi jika salah satu peran dalam rantai makanan terputus? Terima kasih. Baik, tadi ada 2 penanya ya dari kelompok berapa? 4 dan kelompok 2. Silakan untuk kelompok 1 dijawab pertanyaan. Izin menjawab dari kelompok 4. Apabila produsen punah, maka organisme heterotop juga perlahan akan punah karena tidak mendapatkan energi dan tidak dapat membuat makanan sendiri. Bagaimana kelompok 4? Selanjutnya, izin menjawab dari pertanyaan kelompok 2.
Jika rantai makanan terputus, maka akan mengganggu siklus ekosistem. Makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup yang sudah punah terancam ikut punah karena tidak bisa bertahan hidup. Bagaimana kelompok 2? Terima kasih. Bagaimana? Cukup untuk jawabannya? Betul ya? Ya, seperti itu. Silakan. Baik, ditutup. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya yaitu yang presentasi kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Siti Najwa, Saya Siti Sofiatul Hajriyah, Saya Bagus Surya Permana. akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami buat mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. ini hasil dari bagan 1, yaitu rumput dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh singa, singa mati diuraikan oleh jamur. Ini bagian dari bagan 2, rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan rubah, rubah dimakan serigala. Ini bagian 3, rumput dimakan belalang dan belalang dimakan katak. Katak dimakan ular dan ular mati diuraikan menjadi jamur. Dan ini pertanyaan jaring-jaring makanan. Yang pertama, sebutkan makhluk hidup yang termasuk produsen, yaitu padi. Kedua, sebutkan yang termasuk konsumen 1, yaitu jangkrik atau belalang, tikus, dan ulat. Yang ketiga, sebutkan yang termasuk konsumen 2, yaitu katak dan ayam. Yang keempat, sebutkan yang termasuk konsumen 3, yaitu burung elang dan ular. Yang kelima, apabila pada ekosistem tersebut tidak ada ular dan elang, apa yang terjadi pada populasi katak, tikus, dan ayam? Populasi padi akan menurun, populasi katak, tikus, dan ayam akan semakin tinggi. Izin bertanya dari kelompok 3. Apa akibatnya jika di dalam rantai makanan semua makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 mati? Silakan dijawab. Izin menjawab dari kelompok 3. Apabila semua konsumen tingkat 2 mati, akibatnya adalah terjadi ketidakseimbangan jaring-jaring makanan. Populasi konsumen tingkat 1 akan meningkat. Produsen akan mengalami penurunan yang bertindak sebagai konsumen tingkat 3. Akan mengalami jumlah yang sedikit. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Khairuman, Salsa, Linda, dan Nurul Fadilah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Rumput dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh singa, singa mati diuraikan. Kemudian di bagian 2 ada rumput sebagai produsen, produsen dimakan oleh kelinci sebagai konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1, kelinci dimakan oleh rubah, rubah dimakan oleh serigala, serigala sebagai konsumen tingkat 3, mati diurai oleh bakteri atau jamur dan nutrisinya digunakan oleh rumput. Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 izin bertanya, apa yang terjadi jika rantai makanan rusak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika rantai makanan terputus, maka akan mengganggu siklus ekosistem. Makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup yang sudah punah terancam ikut punah karena tidak bisa bertahan hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang
rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang beranggotakan saya Resti Pratiwi dan saya Muhammad Fajri. Saya Tistiawati dan saya Tina Bagaskuna. Di sini ada bagian 1 tentang rantai makanan. Ada rumput yang dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh singa, singa mati yang diuraikan oleh jamur dan bakteri, lalu nutrisinya diserap oleh tumbuhan. Izin menanggapi dari jawaban kelompok 4. Tadi kan ayam jika ayam memakan tumbuhan, maka ayam akan menjadi konsumen tingkat 2. Menurut saya, jika ayam memakan tumbuhan, seharusnya ayam menjadi konsumen tingkat 1. Tapi jika ayam memakan belalang, maka ayam baru bisa dikatakan konsumen tingkat 2. Terima kasih. Ya, betul ya, tadi tanggapan dari Ima ya. Ketika ayam kan bisa menjadi konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2. Ketika ayam memakan tumbuhan, maka dia berperan sebagai konsumen tingkat 1. Tetapi ketika ayam makan belalang ya, maka dia berperannya sebagai konsumen tingkat 2. Semua kelompok sudah presentasi dan hasil presentasinya sudah baik ya. Tadi mungkin ada yang sedikit berbeda ya, ada yang dimakan dan ada yang memakan ya, ada jaring-jaring makanan ya. Ya memang seyogianya untuk jaring-jaring makanan dan proses untuk jaring-jaring makanan ya, tentunya proses memakan dan dimakan. Gitu. Oke, rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Tadi sudah dilihat dari hasilnya, ada produsen yaitu rumput, ya, ada tanaman, ya, ada padi. Kemudian untuk konsumennya tadi ada domba, ya kan, konsumen tingkat 1. Kemudian ada singa konsumen tingkat 2. Kemudian dan ada pengurai itu terdiri dari jamur dan bakteri. Fungsi rantai makanan apa sih? Tujuan mendasar dari jaring makanan yaitu menggambarkan rantai makanan antara spesies dalam satu komunitas ya. Nah, contoh untuk rantai makanan tadi sudah dibuat, ulangi dari mana ya? Nah, selanjutnya kalau jaring-jaring makanan yaitu diagram yang menunjukkan hubungan makan dan dimakan dalam satu komunitas ya, dalam organisme tertentu. Ya kan kalau tadi untuk rantai makanan hanya padi dimakan tikus ya, tikus dimakan ular dimakan elang mati diuraikan oleh pengurai ya, bakteri dan jamur, hanya sebagian saja. Tapi untuk jaring-jaring makanan ada proses makan dan dimakan. Dalam satu spesies bisa memakan lebih dari satu saja. Tujuan dari jaring-jaring makanan yaitu yang pertama menggambarkan interaksi antar hewan ya, di antara satu spesies dengan spesies hewan lainnya di dalam satu ruang lingkup. Jadi di dalam komunitas lebih kompleks lagi untuk jaring-jaring makanan dibandingkan dengan rantai makanan. Oke, selanjutnya Mas Ahmad, kita ice cream terlebih dahulu. Silakan berdiri semuanya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Sekarang waktunya kita quiz ya.
yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Hari ini kita belajar mengenai rantai dan jaring makanan. Kita juga membuat bagan dan menyusun bagan tersebut. Rantai makanan dan jaring makanan dan dilihat dari bentuknya, rantai makanan jauh lebih sederhana dibanding dengan jaring makanan yang lebih kompleks. Dalam jaring makanan, organisme yang berperan sebagai konsumen dapat memilih makanan yang akan dimakan atau memakan lebih dari satu jenis makanan. Sementara dalam rantai makanan, konsumen hanya dapat memilih satu makanan saja. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Kan, alhamdulillah ya. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Membuat bisa membuat bagan dari makanan. Apakah ada kesulitan? Pusingnya? Saat menyusun bagan dari jaring-jaring makanan. Kalau pusing berarti itu masih normal ya. Berarti artinya kalian mikir gitu ya. Jadi pusing dikit-dikit mah nggak apa-apa lah, namanya juga kita belajar. Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya silakan kalian lihat di buku paket, dibaca mengenai keanekaragaman hayati. Oke. Nah, nanti minggu depan kita akan pelajari materi tersebut. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya untuk ibu, untuk kalian juga ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan Pak Hari pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.